Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dengan saya Bapak Ahda Sabila, dan pada hari ini, pada pertemuan pertama ini, kita adalah orientasi dan pengenalan studi Ulumul Hadis maupun Ulumul Quran. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita masih kenalan dulu antara kita semua. Ya, karena memang saya bertanya beberapa teman yang dari semester 1, mereka belum bertemu sama sekali dalam lingkup satu kelas. Oleh karena itu, dengan adanya video perkenalan satu persatu dari kalian dan juga dari kami, kita harap kita bisa saling tahu, mengenal satu sama yang lain. Oke, untuk dari saya, nama saya adalah Ahda Sabila, boleh dipanggil Bapak, boleh dipanggil Ustadz. Bapak Ahda biasanya anak-anak manggil saya. Terus gelarnya adalah LCMS. Jadi gelar itu saya dapatkan setelah menempuh pendidikan S1 di Al-Azhar Kairo. Lalu MS itu adalah Master of Science. Itu adalah gelar yang saya dapatkan S2 di International Islamic University of Islamabad di Pakistan. Nah, dengan pengalaman tersebut kita berharap kita berbagi pengalaman, saling berbagi. Jadi di sini kita belajar bareng, berdiskusi bareng, dan juga memberi masukan, saling memberi masukan, bukan dari saya aja, dan juga dari antum-antum, dari kalian, untuk bisa belajar bareng di studi Ulumul Quran maupun Ulumul Hadis. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan kita nanti untuk ke depan. Yang pertama adalah kita lihat silabusnya dulu ya, materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah dari Al-Quran dulu, studi Al-Quran. Studi Al-Quran ini yang pertama pada hari ini adalah orientasi dan pengenalan studi Al-Quran. Ini pertemuan pertama, sedangkan pertemuan kedua yaitu pengertian Al-Quran, terus tahapan turunnya wahyu, dan perbedaan tafsir, ta'wil, dan terjemah. Untuk pertemuan kedua yang pertama adalah nanti kita diskusi kelompok tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran itu artinya apa sih Al-Quran itu? Mengapa Al-Quran itu apa sebenarnya? Pengertian Al-Quran dari para ulama itu seperti apa? Para pakar Ulumul Quran itu menjelaskannya seperti apa dalam konteks pengertian Al-Quran tersebut. Jadi pengertian nggak cuma etimologi, nggak cuma secara bahasa maupun secara pengertian, tapi pengertian yang itu tadi dijelaskan kembali untuk dielaborasi kembali sedetail mungkin dalam pengertian Al-Quran, sehingga pengetahuan yang dulu cuma Al-Quran ya Al-Quran aja, ya enggak, dalam mahasiswanya Al-Quran adalah bla 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 dan bagaimana dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah tahapan turunnya wahyu. Jadi tahapan turunnya wahyu itu ada 3. Dari Lauhil Mahfuz ke Sama'i Dunia, terus dari Sama'i Dunia ke kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu bagaimana cara mendakwahkannya kepada para umatnya, sehingga tahapan turunnya wahyu ini bisa bagaimana sih ketika yang paling penting itu bagaimana Nabi Muhammad itu caranya mendapatkan wahyu dari Jibril. Itu ada berbagai macam cara.
dan itu bisa dipresentasikan, didiskusikan lagi nanti dalamnya. Terus yang ketiga tentang perbedaan tafsir, takwil dan terjemah. Nah, ini ada perbedaan istilah antara apa sih ilmu tafsir itu, apa sih bedanya dengan terjemah, apakah terjemah termasuk dengan ilmu tafsir atau enggak, ataupun takwil dengan tafsir itu sama atau enggak, dan seterusnya. Ini adalah materi untuk yang kedua. Terus yang ketiga selanjutnya adalah penyusunan Al-Quran di zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Utsman. Jadi ketika turunnya wahyu tersebut pada Nabi Muhammad itu ada masing-masing mempunyai kelebihan dan kelebihan tersendiri, dan masa-masa tersebut memaksa untuk melakukan perubahan. Jadi yang pertama adalah di masa Rasulullah. Masa Rasulullah itu penulisannya masih istilahnya belum terkolektif dengan baik, dan bagaimana cara penyusunan bagaimana mereka para sahabat ini menyusun atau menulis Al-Quran di dalam mushafnya, atau di dalam mereka nulisnya itu pakai apa gitu. Apakah di daun lontar, apakah di pelepah kurma, dan seterusnya. Terus setelah itu di zaman Abu Bakar pun mempunyai alasan tersendiri untuk untuk mengumpulkan. Di zaman Abu Bakar itu punya latar belakang untuk mengumpulkannya karena didesak oleh Umar bin Khattab, dan bagaimana dan mengapa, serta apa kelebihan dari mushafnya Abu Bakar. Lalu yang ketiga adalah di masa Utsman yang mempunyai latar belakang berbeda lagi, dikumpulkan karena memang saking banyaknya para umat sehingga mempunyai bacaan yang berbeda. Akhirnya dibikinlah mushaf Utsmani tersebut, dijadikan satu mushaf dengan berbagai qiraah, dan itu pun menjadi kelebihan dari mushaf Utsmani, sehingga itu pun masih bisa dielaborasi lagi, siapa panitianya, bagaimana pembentukan panitia, dan siapa mereka ini panitianya, yang mempunyai latar belakang bagaimana, dan seterusnya. Sehingga dari ketiga mushaf ini mempunyai ciri-ciri dan juga perbedaan masing-masing. Oleh karena itu nanti didiskusikan kelompok antara tiga kelompok ini mempunyai fokus yang berbeda-beda, yang satu di masa Rasulullah, yang satu Abu Bakar, dan yang satu Utsman, dengan kesimpulannya mempunyai apa sih kelebihan dari masing-masing tiga mushaf ini. Selanjutnya adalah diskusi kelompok yang nomor 4 adalah metode tafsir dan corak kitab tafsir. Artinya dalam ilmu tafsir itu mempunyai metode penafsiran tersendiri. Ya, boleh diambil satu atau dua aja. Dua metode penafsiran kalau misalnya cukup ya boleh dilebihkan, dan juga corak kitab tafsir. Corak kitab tafsir itu apa sih? Jadi misalnya ada kitab tafsir yang berlatar belakang qiraah, atau ada yang berlatar belakang menafsirkan dengan cara tafsir ilmi, ada yang menafsirkan dengan cara tafsir maudhu'i atau secara bab, secara maudhu itu judul, dan juga ada yang dan seterusnya. Jadi banyak corak-corak kitab tafsir nanti yang silakan dibikin diskusi kelompok. Nanti pertemuan sebelum pertemuan nanti kita akan bagi diskusinya. Terus kemujizatan Al-Quran adalah ini namanya ijazul ilmi, ijazul Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai jenis-jenis mujizat tersendiri. Di antaranya adalah ada mujizat dari sisi sejarah, arkeologi, ada dari sisi keilmuan, ada dari sisi bahasa, dan seterusnya. Sehingga kemujizatan Al-Quran itu mempunyai latar belakang sisi-sisi yang banyak. Nanti kita bagi 4 aja mujizat apa aja yang bisa kita diskusikan.
Lalu yang selanjutnya adalah tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu asbabun nuzulil ayah. Apa sih asbab nuzul itu? Nanti dibikin makalah dan bagaimana asbab nuzulnya dan seterusnya. Terus yang 7 menjelaskan qiraat Al-Qur'an. Nah, qiraat Al-Qur'an ini macam-macam. Ada 7 qiraah, ada 10 ditambah 3 jadi 10, ditambah 4 jadi kalau nggak salah 13 atau 14 macam qiraat. Qiraat itu bacaan yang memang kepada Nabi Muhammad yang sanadnya dari insya Allah masih nyambung kepada Rasulullah. Tapi jenisnya ada banyak, gaya-gayanya yang berbeda. Oke, saya pikir 7 itu yang dulu kita jelaskan. Selanjutnya di video selanjutnya